Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Kusoi dengan NPM 223510359. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma, yaitu penjelasan algoritma Knuth-Morris atau KMP adalah salah satu algoritma yang diefisiensi untuk pencocokan string. Algoritma ini diciptakan oleh Donald Knuth, Vaughan Pratt, dan James H. Morris pada tahun 1977. KMP digunakan untuk menemukan kemunculan suatu pola pattern P dalam sebuah teks T dengan kompleksitas waktu O atau N tambah M, di mana N adalah panjang teks dan M adalah panjang pola. Inti dari algoritma KMP adalah penggunaan informasi dari pola itu sendiri untuk menghindari perbandingan ulang karakter yang sudah diproses. Algoritma ini terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama yaitu membangun tabel prefix atau prefix function atau p-table, yaitu tabel ini menyimpan informasi tentang panjang proper prefix yang juga merupakan suffix untuk setiap posisi dalam pola. Dan yang kedua itu menggunakan tabel prefix untuk melakukan pencocokan dengan tabel prefix. Kita dapat melompat ke posisi tertentu dalam pola saat terjadi mismatch, menghindari perbandingan karakter yang tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Andika dengan NPM 223510876. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu penjelasan dari kasusnya. Itu di sini kami mengambil kasus yaitu di mana kita ingin mencari kemunculan pola atau P yaitu AABA dalam teks atau T AAB, AAC, AAD, AAB, AABA, dan ini adalah bentuk tabelnya. Dan selanjutnya yaitu proses perhitungannya. Nah, proses perhitungannya di sini algoritma KMP atau Knuth-Morris Pratt ini yaitu dia dimana dia ini menggunakan informasi dari polanya itu sendiri untuk menghindari perbandingan ulang dari karakter yang sudah diproses. Nah, sesuai dari yang biasa tadi itu ya, ini bentuk dari perhitungannya, yaitu pertama dia ini polanya ditemukan pada indeks 0 sampai 3 ini. Nah, kemudian karena hasil yang akhir ini sama dengan yang awal selanjutnya, maka lanjutkan dari sini. Kemudian yang keduanya, yang ketiga ini salah. Nah, karena salah kan berarti dia dilanjutkan lagi. Kemudian dibuktikan dulu apakah yang salah ini bisa dilanjutkan, dibuat ulang lagi dengan pola baru, atau nggak bisa juga. Kemudian karena salah, langsung dilakukan saja, nyata tidak ditemukan di sini huruf A ini. Kemudian dimulai ulang lagi dari sini dan emang ditemukan cocokkan, namun selanjutnya nyata di sini salah. Nah, kemudian dia akan kembali lagi periode lagi, yaitu mengecek lagi apakah pola ini sama, nyata salah lagi, dan akhirnya pada indeks 9 ditemukan kecocokan lagi 9, 10, 11, 12 ini, yaitu berupa A, A, B, A. Kemudian pada akhir A tadi, karena ya sama dengan yang awalnya, maka dipakai lagi pada indeks 12 ini, dan pada indeks 12 ini juga ditemukan cocokan dari pola A, A, B, A nya. Nah, kemudian total di sini ada 3 kali ditemukan cocokan dari pola P nya, pola atau P nya. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan codingan dari algoritma KMP ini yang digunakan. Yang pertama itu mendefinisikan compute prefix function, dan kemudian M sama dengan len pattern, dan ini itu berupa panjang dari patternnya M ini. Kemudian PI atau P ini itu array yang diisi dengan 0 yang panjangnya juga sama seperti M ini. Kemudian kelas pada 0 itu digunakan untuk melacak panjang cocokan prefix terpanjangnya. Kemudian for Q in range ini di perulangan utama, yang dimana dia ini untuk setiap karakter Q dalam range nya, dan dia ini tidak atau kecuali karakter pertamanya. Kemudian
while k besar dari 0 itu dia ada ulangan while loop yang ini nih. Kemudian ini dia berarti itu pada posisi k yang tidak cocok dengan karakter pada posisi q nya ini, maka k itu sama dengan p nya ini, yaitu k dikurangi k ini p ini P yang digunakan sebelumnya ini yaitu K dikurang 1. Kemudian F ini maksudnya adalah jika pattern K itu sama dengan pattern Q, maka K ini akan ditambah 1. Kemudian P dalam kurung Q sama dengan K itu ngeset nilai P nya atau PI ini itu sama dengan set nilai P pada posisi Q, maksudnya itu menjadi K atau sama dengan K. Kemudian return P. Kemudian definisikan KMP search, yaitu berupa search dari KMP tadi, algoritma KMP nya yaitu teks dan pattern, dan dimana N ini yang akan menjadi panjang dari teksnya, kemudian M ini yang tadi juga menjadi panjang dari patternnya. Kemudian P ini diambil dari yang Q tadi, yang dari compute prefix function tadi. Kemudian Q sama dengan 0 itu dia nih untuk melacak dari kecocokan pada daftar ini, pada pola saat ini. Kemudian resultnya dia gunakan untuk menyimpan hasil pencariannya. Kemudian for i in range ini berupa perulangan utama yang dimana untuk setiap karakter dalam teks atau n tadi, jadi x tadi. Kemudian ini adalah perulangan while loop lagi, yang dimana kali ini q lagi, q jika bisa pada 0, dan pattern q ini tidak cocok dengan teks atau pada posisi i nya nih. Kemudian jadi dia q ini sama dengan pi atau p yang pada posisi Q ini, pokoknya dia ini Q dikurang 1 lah pokoknya gitu. Kemudian if ini adalah statement yang misalnya pattern atau Q ini sama dengan teks i, maka Q nya ditambah 1. Tapi if, dan kemudian ini adalah statement if yang dimana jika Q itu sama dengan M atau Q sama dengan patternnya, maka result happen ini maksudnya adalah yang dimana berarti dia menambahkannya harusnya. Result append i kurang m tambah 1, yang dimana q sama dengan p, q kurang 1. Kemudian return result. Dan ini adalah masukan contoh kasus dari untuk ini. Teksnya berupa yang saya jelaskan tadi, itu a b a c a b a b a b a, dan patternnya a b a. Dan ini adalah untuk posisinya, codingan untuk posisinya, dan ini adalah untuk outputnya. Dan ini sudah telah saya jelaskan pada perhitungan tadi, dan memang benar pattern ditemukan pada posisi indeks 0, 9, 12. Kemudian selanjutnya ini adalah codingan untuk time complexity atau kompleksitas waktunya. Nah, yang dimana ditambahkan import time itu untuk waktu, kemudian start time ini adalah ukur waktu awal eksekusinya. Nah, kemudian ini akan dihitung semuanya. Nah, kemudian end time ini adalah untuk waktu akhir eksekusinya, dan execution time sama dengan end time kurang start time ini adalah rumus untuk menghitung time complexity atau kompleksitas waktunya. Kemudian dan waktu execution time detik ini adalah untuk menghasilkan, dan ya sesuai yang sudah dijelaskan semua oleh teman saya, yaitu dimana algoritma KMP ini termasuk algoritma yang bisa dibilang algoritma yang efisien lah gitu, karena waktunya bentar gitu kan. Jadi dia ini waktu pengerjaan bentar, jadi dia memang efisien, walaupun sebenarnya dia ini agak mirip algoritma brute force yang notabene brute force agak lama ya, tapi
dia ini kayak macam ngeracik ulang atau ngerancang ulang dari brute force itu, jadi dia ini lebih efisien lagi. Baiklah, selanjutnya penjelasan hasil dari implementasi perhitungan yang sebelumnya telah dihitung di atas. Kita dapat melihat bahwa pola AABA ditemukan pada posisi ke 0, 9, dan 12 dalam teks AA, BAA, CAA, DAA, BAA, BA, serta pada codingan yang dimana juga menghasilkan output atau pattern ditemukan pada posisi 0,9,12. Ini menunjukkan bahwa pola muncul 3 kali dalam teks dimulai dari indeks ke 0, ke 9, dan ke 12. Dan yang selanjutnya input size. Dalam konteks algoritma KMP, ukuran input terdiri dari dua bagian. Yang pertama panjang pola. Ini adalah panjang dari string pola yang kita cari dalam teks. Yang kedua panjang teks. Ini adalah panjang dari string teks di mana kita mencari pola. Yang selanjutnya basic operation. Operasi dasar yang sering digunakan dalam analisis kompleksitas waktu adalah operasi yang paling sering diulang dalam algoritma untuk KMP. Operasi dasar yang paling sering diulang adalah perbandingan karakter, membandingkan karakter teks dengan karakter dari pola, baik saat membangun tabel, prefix, atau saat mencocokkan pola dalam teks. Selanjutnya ada total kompleksitas waktu. Karena operasi dasar dilakukan secara berurutan pada dua fase. Yang pertama membangun tabel prefix atau OM, perbandingan karakter, dan yang kedua ada pencocokan pola atau ON, perbandingan karakter. Total kompleksitas waktu adalah O atau M tambah N. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan itu kesimpulannya, yaitu di mana kesimpulannya algoritma Claude-Morris-Pratt ini itu adalah metode efisien untuk mencontohkan string yang dimana dia ini menghindari perbandingan yang berulang dengan memanfaatkan informasi dari polanya itu sendiri. Dan dengan menggunakan tabel prefix, KMP ini dapat melakukan pencocokan dalam waktu yang linear, yang dimana dia ini membuatnya itu sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan pencarian string yang cepat dan efisien. Dan dari kasusnya ini menunjukkan kekuatan dari KMP ini dalam menangani pola berulang dalam teks secara efisien. Baiklah, sekian saya dari kelompok saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.